kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi insya Allah sih aku yakin, insya Allah aku nggak pernah menipu siapapun seperti yang diberitakan. Ressa Herlambang tengah berhadapan dengan masalah hukum. Ia dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan korban sebesar 69 juta rupiah. Ressa dilaporkan oleh wanita bernama Cleopatra dan rupanya kasus tersebut sudah diproses pihak kepolisian sejak Mei 2022 lalu. Cleo mengungkapkan bahwa ia bekerja sama dengan Ressa dalam pembuatan lagu, namun sayangnya lagu tersebut tak kunjung selesai. Ia sudah mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah pada Ressa, serta mengalami kerugian dari handphone senilai 14 juta rupiah. Diakui Cleo, jika dirinya mengirimkan uang dengan cepat karena Ressa mengaku sangat butuh uang untuk biaya berobat ibunya. Sulitnya berkomunikasi dan penyanyi berusia 37 tahun itu pun bak menghilang membuat Cleo kecewa. Namun ia merasa lebih sakit hati karena Ressa bak menantangnya untuk dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penipuan tersebut. Jadi saya ini sebenarnya melaporkan Ressa itu kan jauh sebelum dia viral ya, gitu loh. Nah, karena saya lihat podcastnya dia di mana-mana selalu dia minta untuk dilaporin ke polisi seolah-olah nggak ada yang berani ngelaporin dia. Saya akhirnya muncul karena saya mau menunjukkan kepada publik gitu loh. Saya udah melaporkan dia itu dari tanggal 11 Mei 2022 atas permintaan dia sendiri. Gitu. Jadi bukannya saya atas kemauan saya ngelaporin dia. Dia yang minta untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Pada awalnya saya bertemu sama Ressa itu di satu tempat arisan ya, arisan berlian. Akhirnya karena saya sudah rilis single pertama yang saya beli sama keponakannya Mas Anang Hermansyah, saya mau rilis single kedua. Saya tanya sama Mas Ressa Herlambang, apakah beliau bisa nulis lagu apa enggak? Menurut keterangan dia bilang bisa. Akhirnya saya memutuskan untuk tukeran kontak ya sama Mas Ressa. Cuma setelah saya tukeran kontak sama Ressa dan di Hard Rock Cafe kita ketemu, dia minta 50 juta untuk satu lagu. Akhirnya saya kasih pelunasan beberapa hari kemudian. Setelah itu beberapa hari kemudian dia banyak alasan. Alasannya dia lagi sakit, sampai saat ini nggak ada surat kerjasama dan kontrak lagu segala macam nggak ada gitu loh. Malah dia hilang-hilangan, nggak ada etikat baik sama sekali. Pengaduannya ini adalah kasus penipuan ya. Jadi otomatis tersangkanya disebutnya penipu. 15 April ya. 15 April 2022 ya. Dia tanda tangan untuk surat pengembalian uang secara personal gitu. Yang jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2022. Akhirnya dia ingkar lagi dan dia nggak penuhi semuanya, ganti-ganti nomor dan segala macam. Dia nantangin saya untuk LP dia di kepolisian. Akhirnya saya melakukan LP tertanggal 11 Mei setelah jatuh tempo itu, sehari kemudian. Setelah LP, proses sekarang berlanjut. Dia pemanggilan 2 kali sebagai saksi. Dia mangkir pertama, panggilan ketiga dia datang, dia tanda tangan lagi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar gitu. Nah, setelah dia tanda tangan, ini jatuh tempo tertanggal 7 September ya. 7 September 2022 sampai saat ini dia mangkir dari kepolisian gitu loh. Jadi yang saya minta Ressa Herlambang etikat baiknya aja lah di mana gitu. Saya udah nggak mau hitung semuanya yang kamu bawa-bawa ibu kamu, sakitnya ibu kamu, sampai uang lebarannya, uang kue, ibunya jualan kue waktu lebaran ya. Uang kue lebaran ditilep sama Ressa Herlambang gitu loh. Saya udah nggak mau hitung semuanya. Jadi yang saya hitung jujur hanya uang kerjasama gitu. Dengan uang iPhone senilai 19 juta. Dengan total 69 juta. Sebenarnya memalukan sekali ya gitu loh untuk Ressa dengan total 69 juta aja sampai minta dilaporkan ke polisi. Tapi saya nggak punya pilihan lain karena dia nggak ada etikat baik sama sekali. Nama Ressa Herlambang sendiri tengah menjadi sorotan. Ia menjadi perbincangan publik usai muncul dengan kisah sedih yang ia dan keluarganya alami. Mengaku keluarganya yang kaya raya jatuh miskin dalam satu hari membuat publik menaruh simpati padanya. Namun yang mengejutkan adalah pengakuan Ressa yang percaya dengan hal-hal gaib dan tahayul. Ia membeberkan jika keluarganya jatuh bangkrut lantaran disantet dan guna-guna.
Kini penyanyi lawas ini mulai kembali ke industri hiburan tanah air. Namun justru sejumlah orang yang mengaku korban penipuan Ressa muncul dan mengaku mengalami kerugian. Dituding sebagai penipu, Ressa Herlambang pun membantahnya dan merasa tidak pernah melakukan penipuan. Dengan santai, penyanyi kelahiran tahun 1985 ini malah menyarankan orang yang mengaku korban untuk lapor ke polisi. Jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misal ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen. Ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara, kan harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ngikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja. Kalau memang itu berjalan baik, kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi insya Allah sih aku yakin, insya Allah aku nggak pernah menipu siapapun seperti yang diberitakan. Dan aku juga tidak mau menarik perhatian dari teman-teman, netizen ataupun lain-lain yang untuk mencari simpati atau segala macam, nggak ada. Karena memang aku hanya sekedar menceritakan perjalanan hidup aku, nggak ada maksud untuk bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Yang pasti aku percaya bahwa like or dislike itu pasti ada. Yang jelas kalaupun misalnya merasa ditipu sama Ressa, ya monggo dilaporkan gitu ya. Tapi yang jelas bahwa aku sama beliau berteman baik, dia juga dekat sama keluargaku. Jadi buat aku mungkin ya dibicarakan aja gitu, maksudnya dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan itu sih, aku nggak mau terlalu menanggapinya dan aku santai aja. Aku ibarat gini, orang senang dengan cerita aku, alhamdulillah. Orang nggak senang sama cerita aku, seperti aku bilang, nggak mau berteman sama aku, nggak senang sama aku juga ya apa-apa. Karena buat aku rezeki udah dikasih sama Allah. Kalaupun memang ini rezeki dikasih, ataupun misalnya nantinya Allah belum mau menitipkan rezeki sama aku, ya aku jalanin. Aku sudah ada di fase yang cukup kemarin luar biasa. Jadi buat aku insya Allah aku harus siap juga menerima kerikil-kerikil yang datang. Jadi ya aku nggak mau terlalu menanggapi apakah is that true or false. Tapi kalaupun misalnya kira-kira ada yang tidak sependapat dengan aku, atau yang kurang berkenan, ataupun misalnya merasa dirugikan sama aku, monggo disampaikan dengan baik kepada pihak manajemen, ataupun mungkin dia kenal sama keluargaku, disampaikan baik-baik apa gimana solusinya bagaimana. Tapi insya Allah aku nggak pernah nipu siapapun. Kalaupun misalnya dari kemarin aku nipu, mungkin sudah ada bagaimana kan. Apalagi kan aku yakin pihak berwajib juga nggak mungkin bermain-main dalam hal ini, karena membawa nama institusi kepolisian. Jadi monggo aja dilakukan melalui jalur yang tepat. Sementara itu, Ressa Herlambang sudah menjadi terlapor atas laporan Cleopatra. Disebutkan bahwa Ressa tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cleo pun sudah lelah dengan alasan Ressa yang salah satunya sering membawa nama ibunya. Dan rupanya tindakan Cleo untuk melaporkan Ressa ke polisi itu sudah diketahui oleh ibunda Ressa saat itu. Ressa pun sudah 2 kali mangkir dari panggilan pihak berwajib. Lantas, benarkah ia akan dijemput secara paksa? Karena dia setelah saya kirimin uang lagu itu, dia banyak banget uang prestasi ya Mas ya. Malahan dia ngenalin saya ke keluarganya dia, melihat kondisi ibunya yang terbaring sakit dan segala macem.
jadinya saya malah fokus untuk ngebantuin ibunya gitu loh, gitu. Jadi saya udah nggak berfokus lagi sama lagu. Nah, tapi setelah saya marah itu, setelah dia ngirim invoice pengobatan ibunya, waktu itu dia minta bantu saya, ibunya mau check up ke Prodia. Saya transfer dia, memang nggak banyak jumlahnya, 2 juta. Nah, cuma dia ngirimin invoice ke saya itu 2 tahun yang lalu, invoice tahun 2020 gitu. Sedangkan saya ngasih ke dia uang tahun 2022. Dari situ saya bilang sama Resa, Kak, ini invoice tahun 2020 loh, which is 2 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah dia bilang, oh katanya salah kirim dan segala macam, saya udah nggak mau percaya. Ditambah lagi dengan ibunya yang bilang sendiri kalau Resa itu bajingan sebelum meninggal gitu loh. Jadi saya benar-benar kecewa ya sama Mas Resa gitu loh. Dengan cara dia koar-koar di publik, dengan dia bilang dia melakukan semuanya untuk keluarganya, untuk ibunya, itu semuanya bullshit dan bohong gitu. Karena saya yang tahu sendiri ibunya itu sakitnya seperti apa, ditelepon sama saya, ibunya sampai nelpon Kak Resa, itu juga nggak diangkat sama Resa gitu loh. Jadi ibunya sampai bilang, Resa itu memang bajingan. Jadi saya bilang, Mama, saya minta maaf banget. Kalau misalnya emang seperti itu, saya mungkin harus proses Resa ke pihak yang berwajib atas permintaannya Resa sendiri. Mamahnya bilang, silahkan aja gitu diproses. Jadi saya sebelum meninggal ibunya, saya udah izin sama ibunya untuk memproses Resa. Belum, sampai sekarang dia masih mangkir ya dari polisi, makanya keluar surat jemput paksa dari pihak kepolisian tertanggal 24 Januari. Pada hari ini saya datang ke Polres Jakarta Utara untuk klarifikasi dari perkembangan hasil penyelidikan ya atas kasus penipuan yang melibatkan Resa Herlambang gitu. Di sini menurut keterangan polisi sudah dibuatkan surat perintah membawa dan menghadapkan saksi atas nama Resa Herlambang alias surat jemput paksa ya untuk Resa, karena Resanya tidak ada itikat baik dan tidak kooperatif.